Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam kondisi sehat semua ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pengenalan pola atau pattern recognition. Apa itu pengenalan pola? Ini merupakan salah satu fondasi di dalam berpikir komputasional. Kita bahas tentang pengenalan pola. Pengenalan pola berasal dari pengenalan dan pola. Pola sendiri didefinisikan sebagai objek, proses, atau kejadian yang dapat diberi nama. Pola ini merupakan himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Lalu pengenalan pola merupakan proses untuk menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya. Pengenalan pola berarti belajar membedakan pola yang dianggap penting terhadap latar belakangnya menggunakan teori, algoritma, sistem untuk meletakkan atau mengelompokkan pola-pola ke dalam kategori. Ini definisi dari pengenalan pola. Ingat kembali tentang fondasi berpikir komputasional. Terdiri dari 4 fondasi. Yang pertama adalah decomposing atau dekomposisi, yaitu memecahkan atau menguraikan masalah besar ke dalam komponen-komponen kecil dari masalah tersebut. Setelah itu, tahapan yang kedua namanya pattern recognition atau pengenalan pola. Bagaimana mengenalkan suatu pola, bagaimana memahami pola-pola dari permasalahan-permasalahan yang kecil tadi. Ini yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraction atau abstraksi adalah proses memilah atau menyaring informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah dan mengabaikan hal yang tidak diperlukan. Yang keempat, algoritma atau algoritma, yaitu serangkaian instruksi yang dijalankan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Di dalam pengenalan pola atau pattern recognition dalam computational thinking atau berpikir komputasi merupakan kemampuan untuk mengenal atau mengetahui persamaan dan perbedaan pola, tren, keteraturan data, serta suatu hal yang nantinya bisa digunakan untuk membuat prediksi dan penyajian data. Ini definisi di dalam pengenalan pola secara umum seperti itu di dalam berpikir komputasional. Pengenalan pola merupakan metode untuk mengenali pola dalam sebuah masalah untuk mendapatkan solusi penyelesaian melalui pola yang sudah diketahui. Jangan lupa sampaikan Jangan lupa sampaikan Contoh sistem atau aplikasi pengenalan pola. Yang pertama disebut machine vision. Ini merupakan teknologi untuk menginspeksi atau memeriksa secara otomatis berdasarkan image. Jadi berdasarkan gambar, mendeteksi secara gambar. Misalnya, pengontrolan proses industri, mendeteksikan nomor plat kendaraan, wood quality inspection, final inspection of sub-assemblies, engine part inspection, label inspection on product, checking medical device for defect, 3D model building, robot vision, dan masih banyak lagi ya. Apa sih prosesnya? Bagaimana sih prosesnya? Prosesnya itu ada gambar, nanti diproses melalui komputer dan menghasilkan suatu gambar atau output. Apakah dia lulus atau tidaknya, atau sesuai atau tidaknya, benar atau tidaknya. Kita lihat di sini digambarkan untuk mendeteksikan nomor plat kendaraan di jalan. Di foto ini terdapat ada kendaraan yang melewati suatu jalan. Ada mobil yang mendatangi suatu jalan. Kita akan mendeteksi nomor plat tersebut. Setelah pertama, di hasil dari gambar tersebut diolah nantinya dengan komputer dengan metode grayscale atau di hitam putihkan. Setelah itu, selanjutnya dengan metode blur, diblurkan ya. Setelah diblurkan, tahapan berikutnya adalah metode Sobel. Jadi metode untuk mengetahui karakter dari gambar tersebut. Setelah itu menggunakan metode closing, struktur yang ada di dalam mobil tersebut. Terus ada juga metode yang
lain dan akhirnya nanti akan menghasilkan suatu gambar yang jelas. Teksturnya sudah terlihat secara jelas. Nah, dari gambar yang jelas ini akan kita dapatkan nomor kendaraannya. Jadi kita bisa memastikan nomor kendaraannya. Ini machine vision. Contoh yang kedua yaitu Optical Character Recognition atau OCR. OCR adalah teknologi yang dapat mengenali tulisan dalam sebuah gambar menjadi data teks yang dapat dibaca dalam komputer. Jadi gambar itu dirubah menjadi tulisan atau file yang dapat dibaca oleh komputer. Bisa juga fungsi tambahan lain selain membaca tersebut yaitu bisa juga untuk menerjemahkan bahasa asing, untuk pencarian, sistem pembacaan otomatis untuk tunanetra, entry data, pengenalan karakter seperti plat nomor, text caption atau masalah teks lainnya. Software gratis yang ada di OCR itu ada gratis OCR, Readlist, Adobe Acrobat Pro DC. Ya, ini yang gratis OCR ya, gambarnya seperti itu. Ada juga OCR sederhana, ada juga free OCR to Word dan lain-lainnya. Banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk OCR. Di mana prosesnya? Ada pertama inputnya adalah file gambar baik berupa BMP atau JPG, lalu diproses oleh komputer akan menghasilkan karakter atau tulisan. Nah, tulisan ya. Ini proses terjadinya terbentuknya proses pekerjaan OCR ya. Yang pertama tampil menu ini di gratis OCR, gambar yang atas, yang tengah ini proses scanner dari gambar tersebut akan menghasilkan suatu gambar di sebelah kiri ya, yang itu ada capnya, dan sebelah kanannya bisa dibuat menjadi teks. Contoh yang berikutnya yaitu contoh computer aided diagnosa. Computer aided diagnosis adalah data yang dihasilkan oleh komputer untuk membantu dokter membuat diagnosis. Jadi membuat analisis ya, mendiagnosis suatu penyakit. Ini alatnya ada disebut computer aided diagnosis. Contohnya dalam radiologi, deteksi kanker payudara pada mamografi dan nodul paru pada CT tridada. Ada dua jenis computer aided diagnosis. Yang pertama, computer aided detection, di mana ini menandai area gambar tertentu yang mungkin tampak tidak normal. Dirancang untuk mengurangi resiko hilangnya patologi yang menarik. Yang kedua, jenisnya computer aided diagnosis atau membantu seorang praktisi menilai dan mengklasifikasikan patologi dalam gambar medis. Ini yang atas gambarnya adalah prosesnya, yang bawah hasilnya. Seperti itu. Jangan lupa subscribe dan Contoh aplikasi pengenalan pola yang lain namanya biometrik. Biometrik adalah teknologi untuk mengidentifikasi ciri biologis, untuk mengidentifikasi dan memverifikasi suatu dokumen aplikasi, sistem, komputer, dan lain sebagainya. Biometrik ada dua tipe, yaitu physiological characteristic dan behavioral characteristic. Kalau physiological karakteristik lebih mengarah pada scan fisik seseorang seperti sidik jari, retina, face recognition, DNA matching, dan sebagainya. Sedangkan behavioral karakteristik mengarah pada cara unik suatu individu bersikap. Biometrik ternyata aplikasinya banyak sekali ya. Di sini dibagi menjadi dua, secara fisik maupun secara perilaku. Jadi dengan adanya fisik-fisik yang unik di setiap individu, kita bisa mengenali pola tersebut. Dan juga sikap-sikap yang unik dari setiap orang bisa kita kenali. Contoh biometrik. Yang pertama ada face recognition.
di mana hal ini digunakan untuk mengidentifikasi dengan menganalisis bentuk wajah seseorang. Seringkali diaplikasikan untuk daftar hadir ya. Kita menggunakan face recognition, jadi mendeteksi wajah atau bentuk wajah seseorang. Yang kedua, DNA matching, di mana kegunaannya identifikasi dengan menganalisis segmen dari DNA. Mungkin ini digunakan untuk mengetahui DNA dalam satu keluarga. Sama tidaknya, kalau bukan tidak sama mungkin bukan keluarga, seperti itu. Yang ketiga, eye recognition. Ini juga bisa digunakan untuk absensi ya. Untuk absensi atau daftar hadir. Di mana absensi ini menggunakan mata atau karakteristik fisik mata seseorang. Jadi mengidentifikasikan iris atau retina mata seseorang. Yang keempat, fingerprint recognition. Ini sering kita kenali, kita jumpai ketika ada suatu kejahatan, biasanya rekam jejaknya dipantau di sidik jari atau mengidentifikasikan sidik jari seseorang. Yang kelima, facial recognition, mengidentifikasikan berdasarkan garis tangan yang ada pada seseorang. Yang keenam, voice recognition atau mengidentifikasikan berdasarkan suara. Nah, jadi suara satu dengan yang lain berbeda, itu bisa kita buat mengidentifikasikan suatu hal. Yang ketujuh, typing recognition atau mengidentifikasikan dengan mengenali secara unik seorang mengetik untuk memverifikasi identitas. Yang keenam, gait atau mengidentifikasikan cara berjalan unik seorang. Inilah contoh-contoh dari biometrik. Jadi biometrik dibagi dua, secara fisik dan secara sikap seseorang. Lalu apa kelebihan dari biometrik? Tentunya mudah untuk digunakan. Ketika kita absensi menggunakan face recognition, tentunya kita hanya menyodorkan wajah kita ke alat tersebut, nanti akan langsung terdeteksi. Yang kedua, sulit untuk diduplikasi, karena kita ketahui setiap ciptaan Allah itu berbeda ya. Orang yang kembar saja pasti ada bedanya. Jadi sulit untuk diduplikasi. Yang ketiga, memiliki keamanan yang tingkat keamanan cukup tinggi. Kita ketahui sidik jari seorang itu berbeda-beda polanya. Yang berikutnya adalah kelemahannya. Selain kelebihan yang ada di dalam biometrik, terdapat juga kelemahannya. Yang pertama adalah ancaman pada privasi seseorang karena dapat digunakan dengan dikumpulkan tanpa diketahui seorang, misalnya pada CCTV di tempat umum. Jadi dengan secara tidak langsung ketika kita berada di depan CCTV, telapak tangannya mungkin ya bisa di zoom, nanti bisa dicari sidik jarinya. Wah, ini riskan seperti itu ya. Yang kedua, ancaman dari hacker. Nah, jadi kejahatan-kejahatan dari orang yang tak terduga ya, ini hacker. Yang ketiga, ancaman privasi yang disebabkan alat-alat dengan scanner data biometrik dihack dan digunakan untuk pengumpulan data biometrik seorang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jangan lupa subscribe dan Contoh atau sistem atau aplikasi pengenalan pola yang lain yang E adalah image database retrieval. Image retrieval itu merupakan teknik yang digunakan untuk mencari citra-citra atau gambar yang memiliki kemiripan karakteristik dari citra acuan, seperti warnanya, teksturnya, bentuk, topologi citra, dan sebagainya. Yang kedua, metode yang digunakan untuk mencari gambar terbagi menjadi dua, yaitu Text Based Information Retrieval atau TBRI dan Content Based Information Retrieval. Yang pertama mengacu pada teks, yang kedua pada isi atau konten yang ada di dalam gambar tersebut. Teknologi digital watermarking atau penanda air yang digunakan untuk mengamankan informasi dan perlindungan terhadap copyright. Jadi image retrieval ini cenderung untuk membuat suatu hak cipta, mengamankan hak cipta. Bisa di gambarnya dibuat watermark. Contoh sistem atau aplikasi pengenalan pola yang lain, yaitu menggunakan data mining.
Apa itu data mining? Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dengan melakukan pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi, penambangan data, evaluasi pola, dan presentasi pengetahuan dari suatu data yang besar. Data mining adalah suatu proses pengumpulan informasi penting dengan melakukan pembersihan data, integrasi data, seleksi data, transformasi, penambangan data, evaluasi pola, dan presentasi pengetahuan dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Fungsinya pada data mining yang pertama untuk deskriptif, artinya kita bisa memahami lebih jauh lagi data yang kita amati atau menggambarkan data tersebut. Yang kedua, prediktif atau menentukan kemungkinan-kemungkinan pola-pola tertentu yang dari suatu data untuk menghasilkan suatu hal yang lain. Yang berikutnya, multidimension concept deskriptif atau menggenerasikan, meringkas dan membedakan karakteristik data. Ada classification and prediction, membedakan kelas atau konsep untuk prediksi masa depan. Data mining, contoh penerapannya pada yang pertama market analysis and management, di mana di sini kita akan memahami tentang pemasaran target management hubungan dengan pelanggan, terus menganalisis pasar, cross selling, segmentasi pasar, di mana target pemasaran itu kita bisa ketahui, terus analisis lalu lintas pasar yang ramai mana, terus profiling pelanggan, informasi tentang pelanggan yang cenderung beli barang tertentu di mana, terus analisis kebutuhan pelanggan. Kira-kira kebutuhan pelanggan tipe A nanti butuhnya apa? Dari sini kita bisa mengetahui dengan data mining. Yang kedua, corporate analysis and risk management atau untuk memprediksi retensi pelanggan, underwriting yang lebih baik, kontrol kualitas dan analisis kompetitif. Di sana akan ada perencanaan keuangan, evaluasi aset, planning perencanaan sumber daya dan persaingan. Yang keempat, fraud detection and mining usual pattern atau mencari dan mendeteksi fraud atau kecurangan atau tindakan penipuan pada suatu sistem. Contoh sistem pengenalan pola yang lain ada namanya bioinformatik, di mana ini merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi secara biologi. Jadi bioinformatik ini terdiri dari adanya relasi atau hubungan atau irisan antara biologi, matematika statistik, dan komputer sains. Akan muncul namanya bioinformatik. Cakupan dari bioinformatika terdiri dari penerapan metode matematika, statistika, dan informatika untuk memecahkan masalah-masalah di biologi dengan menggunakan sekuen DNA dan asam amino. Topik utama dalam ilmu ini adalah tentang basis data untuk mengelola informasi biologis penyangga jajaran sekuen. Prediksi struktur untuk meramalkan bentuk struktur protein maupun struktur sekunder RNA, analisis filogenetik, dan analisis ekspresionik. Dalam bidang bioinformatika ini dibagi menjadi beberapa interdisipliner atau bidang-bidang yang lebih khusus lagi. Contohnya adalah ada biofisik. Jadi menggabungkan antara fisika dengan biologi. Nah, dari bidang interpersonal yang mengalikasikan teknik-teknik dari ilmu fisika untuk memahami struktur dan fungsi biologi dengan bantuan teknik informatika. Yang kedua, computational biologi, di mana ini bidang yang paling dekat dengan bidang biologi umum, terutama gerak, evolusi, populasi, dan biologi teoritis daripada biomedis dalam molekul-molekul sel. Yang ketiga, ada medical informatics,
Disiplin ilmu yang baru didefinisikan sebagai pembelajaran dan penemuan dan implementasi dari struktur dan algoritma untuk meningkatkan komunikasi, pengertian, dan manajemen informasi medis. Jadi memahami tentang informasi-informasi yang ada di medis. Contoh yang lain untuk bidang bioinformatik, yang keempat adalah semi informatik. Tentu kalau dari kata ini kita bisa mengambil dia berarti dari kata kimia ya. Adalah kombinasi dari sintesis kimia, penyaringan biologis, dan pendekatan data mining yang digunakan untuk penemuan dan pengembangan obat. Penggunaan teknologi informasi untuk merencanakan secara cerdas dan mengoptimalkan proses-proses yang terkait dengan sintesis kimia dari komponen pengobatan merupakan suatu prospek yang sangat menarik bagi ahli kimia dan ahli biokimia. Yang kelima, genomik, yaitu setiap usaha untuk menganalisis dan membandingkan seluruh komponen genetika dari satu spesies atau lebih. Dan yang keenam, proteomik. Dan ini terkait dengan protein, kandungan protein di dalam gen genetika seperti itu. Ada banyak lagi ya cabang-cabangnya. Kita cukupkan sampai 6. Jangan lupa subscribe kan tidak. Lalu serba-serbinya, jelaskan yang dimaksud dengan pengenalan pola, jelaskan yang dimaksud dengan machine vision, jelaskan yang dimaksud OCR, biometrik, image retrieval, data mining, dan bioinformatika. Demikian video ini, sampai jumpa lagi di video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.